amin. Shalom, selamat pagi semua. Ya, hari ini saya membawa Anda kembali lagi masih pada tema lembah penentuan, sebab kita ada pada awal tahun 2024 dan saya percaya bahwa 2024 setiap kita dibawa kepada lembah penentuan. Your decision will decide your division. Di mana Anda berada akan ditentukan oleh pilihan-pilihan yang Anda buat. Tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Amin. Tetapi ketika pilihan Anda sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tahun ini akan menjadi tahun mujizat. Saya juga bisa berkata amin. Sebab asalkan Anda sesuaikan pilihan Anda dan saya dengan apa yang Tuhan mau. Kalau tidak, tahun ini akan menjadi tahun yang berat. Tahun ini akan menjadi tahun yang sangat sulit. Tetapi saya percaya sekalipun ada masalah pada tahun ini, tetapi ketika pilihan-pilihan kita disinkronkan dengan pilihan Tuhan, maka kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Nah, kita sudah sampai pada lembah yang ketiga. Lembah penentuan pertama adalah lembah Yosafat, lembah pujian, di mana mereka harus memilih hidup dalam ketakutan atau hidup mencari Tuhan hari lepas hari. Dan hari ini kita berdoa supaya kita sama-sama mencari Tuhan dan mencari Tuhan. Lembah pemilihan kedua saya percaya adalah lembah kepada siapa kita beribadah. Yosua berkata di lembah Sikhem, dia berkata bahwa kita harus memilih kepada siapa kita beribadah. Kepada ilah-ilah zaman lalu kita, atau ilah-ilah zaman sekarang kita, atau kita akan memilih untuk beribadah kepada Tuhan yang benar. Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, keluargaku akan melayani Tuhan. Dan hari ini saya membawa Anda pada lembah yang ketiga. Ini tidak bisa disebut lembah, tetapi saya anggap ini sebuah lembah. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19. Di akhir dari perjalanan orang Israel di padang gurun sebelum Musa meninggal, Musa berbicara sangat panjang, sangat lama, bahkan dia mengulang, makanya namanya ulangan, sebab dia mengulang kembali apa yang dia pernah tulis dalam Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Dia mengulang kembali, membacanya bagi mereka. Dia mereview ulang dan di akhir dia berkata begini, Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan pilihan. Pilihan apa? Kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Kemudian dia berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah, ini yang menarik sekali. Ini yang sangat menarik menurut saya. Yaitu dia berkata begini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kemudian dia berkata, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kemudian dia berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Coba Anda bayangkan sebentar. Musa berkata begini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu, siapamu di situ? Orang tentu saja. Nah saya tanya, orangnya hidup atau mati? Tentu saja hidup. Ngapain ngomong sama orang mati? Jadi dia berkata, orang yang hidup, dia berkata, pilih, kuperhadapkan padamu kehidupan, hai orang hidup, kuperhadapkan padamu dua pilihan, kehidupan dan kematian. Kemudian dia berkata, hai orang hidup, pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Bukankah itu aneh? Hai orang hidup, pilihlah kehidupan. Loh sudah hidup ngapain pilih kehidupan? Supaya kamu hidup. Kan lebih aneh lagi. Jadi orang hidup disuruh pilih kehidupan supaya dia hidup. Berarti ada 3 hidup yang berbeda hari itu. Hai orang hidup, pilihlah kehidupan supaya kamu bisa hidup, ya kan? Berarti ada 3 kehidupan yang berbeda. Oke, mulai dari nomor 1. Hai orang hidup, hidup di situ hidup apa? Hidup nafas. Bahasa lain berkata hidup bios. Jadi hidup nafas. Kita hidup, kita bernafas. Saya hidup. Tetapi hidup ini adalah hidup yang pertama. Hai orang hidup, hidup nafas, Anda bisa hidup, Anda bergerak, hidup bios. Kemudian dia berkata, hai orang yang hidup, pilihlah kehidupan. Berarti hidup kedua ini berbeda dengan hidup pertama. Tentu saja, sebab dia berkata, engkau hidup, betul, tetapi kamu harus memilih kehidupan.
Sebab engkau belum mempunyai kehidupan ini. Makanya kamu harus pilih. Berarti kehidupan kedua bicara tentang hidup apa. Nah, hidup pertama adalah hidup bios, hidup nafas. Tetapi hidup kedua menurut saya adalah apa yang kita sebut selama ini sebagai sebuah kehidupan yang kekal. Sebuah hidup yang benar. Seringkali kita salah memahami menurut saya. Saya pun sama, salah memahami sekian lama tentang hidup kekal. Nah, kehidupan kekal selama ini dianggap kita dan kita memahaminya sebagai hidup selama-lamanya. Itu hidup kekal. Hidup kekal adalah hidup selama-lamanya. Tetapi dalam Alkitab, apakah hidup kekal yang dimaksud adalah benar-benar hidup selama-lamanya? Nah, menurut saya tidak sepenuhnya demikian. Hidup kekal menurut saya bukan hidup secara kuantitas. Kuantitas itu jumlah. Hidup selama-lamanya adalah hidup kekal secara kuantitas. Jumlah harinya tak terhitung selama-lamanya. Sebab kenapa saya percaya itu bukan bicara soal kuantitas, sederhana. Sebab Alkitab tidak terlalu banyak menekankan memang kepada sesuatu yang bersifat roh jasmani, tetapi lebih menekankan pada sesuatu yang bersifat rohani. Semoga Anda setuju. Nah, kalau benar-benar hidup itu bersifat rohani, maka kehidupan kekal tidak bisa dilihat sebagai kehidupan secara kuantitas selama-lamanya. Tetapi hidup kekal harus dipahami secara kualitas. Ini yang saya percaya. Hidup kekal harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat kualitas. Jadi kalau bicara tentang kualitas, maka hidup kekal bicara tentang satu kehidupan yang paling ideal. Satu hidup yang paling ideal. Nah, mari saya bawa Anda pada Yohanes 17. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Apakah hidup kekal dalam Yohanes 17 memang bicara tentang hidup selama-lamanya? Seringkali kita mengambil satu kata dan kita menafsirkan menurut pemikiran kita sendiri. Tetapi Yohanes 17 ayat 3 bicara begini. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dia berkata, inilah yang berarti hidup kekal, everlasting life. Everlasting life bukanlah hidup selama-lama. Jangan salah mengerti. Saya percaya setelah mati kita masuk surga, hidup selama-lamanya. Di surga, bagi mereka yang tidak percaya, mereka hidup selama-lamanya di neraka. Berarti kalau setiap orang pada akhirnya mati, hidup selama-lamanya, baik di sorga maupun di neraka, berarti hidup kekal bukan bicara tentang hidup selama-lamanya. Semoga Anda setuju. Sebab tanpa percaya pun Anda akan selama-lamanya. Cuma di neraka. Itu aja bedanya kan. Hidup selama-lamanya bukan berarti saya kemudian selama-lamanya di sorga. Iya, Anda pasti akan selama-lamanya. Anda akan selama-lamanya. Cuma selama-lamanya di mana? Itu pilihan kita. Tetapi dia berkata begini, hidup kekal bukan hidup selama-lamanya. Hidup kekal adalah hidup di mana kita mengenal Allah dan mengenal Yesus. Dengan sederhana, hidup kekal bicara tentang sesuatu yang benar, sesuatu yang ideal. Makanya dia berkata, kalau begitu, orang yang hidup, orang yang bernafas, pilihlah kehidupan. Artinya, pilihlah pengenalan yang benar tentang Allah dan Yesus yang diutusnya. Berarti hidup kekal bicara the quality of life lebih daripada the quantity of life. Jadi dia banyak bicara bukan soal kuantitas kehidupan, tetapi dia bicara tentang kualitas kehidupan. Sebuah hidup yang ideal, sebuah hidup yang benar di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi dia berkata, hai orang hidup,
Pilihlah hidup kekal, kehidupan. Kehidupan apa? Pengenalan akan Allah dan Yesus yang diutusnya. Itu Yohanes 17. Berarti mari kita mengerti, jadi dua hidup yang berbeda. Hidup yang ketiga, kemudian dia berkata, supaya kamu hidup. Nah, apa hidup yang ketiga? Supaya kita bisa hidup. Nah, hidup yang saya percaya adalah hidup di dalam kehidupan sehari-hari yang dirobahkan karena pengenalan akan Yesus. Jadi, hai orang hidup, bernafas, pilihlah kehidupan hidup kekal, pengenalan yang benar akan Tuhan, akan Yesus, supaya kamu bisa hidup sehari-hari dalam sebuah kebenaran. Jadi ada tiga hidup yang kalau kamu dapat kehidupan, pengenalan, maka kamu akan mengubahkan kehidupanmu sehari-hari. Nah, menarik sekali. Alkitab memang kemudian mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mengenal Yesus, ketika kita mengerti arti gospel, Injil yang sesungguhnya, maka menurut saya ini yang terjadi. Kehidupan kita secara praktis akan sangat-sangat berubah. Mari saya beri tunjuk. Lihat Efesus 5 ayat yang ke-25. Efesus pasal 5 ayat yang ke-25. Efesus pasal 5 ayat yang ke-25. Perhatikan apa yang Paulus katakan kepada kita. Efesus pasal 5 ayat 25. Inilah hasil dari sebuah hidup kekal. Hasil dari sebuah hidup kekal. Dia berkata begini, Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus, perhatikan, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dia bilang begini, sekarang kamu sebagai suami, kasihilah istri. Atas dasar apa saya mengasihi istri? Dia berkata, atas dasar pengenalanmu akan Kristus. Sebagaimana Yesus yang kamu percaya telah mengasihi jemaat, menyerahkan dirinya bagi jemaat, maka kamu harus mengasihi istrimu dengan cara yang sama. Gini, bagaimana kita membuat orang, misalnya suami yang tidak mengasihi istri bertobat? Bagaimana caranya? Kita punya 3 jalan. Saya percaya kita punya 3 jalan untuk menegur seseorang, menasihati seorang suami yang tidak mengasihi istri. The pathway nomor 1, jalan nomor 1 adalah kita bicara tentang guilt way. Membuat dia merasa bersalah. Kamu laki-laki sudah berjanji di depan mimbar, sudah berjanji depan Tuhan, berjanji depan jemaat. Kamu akan mencintai dia hidup dan mati. Laki-laki harus pegang janji dong. Apa yang kita coba lakukan? Kita menekankan rasa bersalah. Kamu laki-laki sekali berjanji, tahu menggenapi janji dong. Berarti yang kita tekankan adalah kita masuk menegur dia dari sisi rasa bersalah. Guilt way, cara rasa bersalah. Atau nomor 2, bagaimana saya menegur seorang suami yang tidak mencintai istri, saya buat dia berubah dengan cara pride way. Dengan cara menaikkan harga dirinya. Dia bilang, kamu ini loh bagus sekali, sukses berhasil di kerjaan. Kamu bisa buat apa saja, masa kamu gak bisa buat pernikahanmu benar? Apa yang saya tekankan? Pride-nya. Nomor 1, saya bisa menegur dia dengan membuat dia merasa bersalah. Nomor 2, saya bisa menegur dia dengan cara membangkitkan pride. Kamu pasti bisa, kamu bisa, kamu bisa, kamu hebat kok, kamu bisa mengasihi kok, kamu bisa lakukan itu, yuk, kamu harus bisa. Rumah tanggamu juga harus berhasil. Pride-nya yang saya sentuh. Tetapi yang ketiga, saya bisa menyentuh dengan cara the gospel way, jalannya Injil. Apa itu jalan Injil? Jalan Injil saya tidak menekankan pada pride-nya, rasa harga dirinya. Saya tidak menyentuh guilt-nya, rasa bersalahnya. Tetapi saya berkata begini, kamu suami tidak mencintai istri. Coba lihat Yesus. Yang saya lakukan adalah menunjuk pada Yesus. Yesus bahkan berani mati untuk jemaatnya. Kalau Yesus yang sama in you ada di dalam kamu, maka seharusnya kamu bisa mengasihi istrimu.
Seperti Yesus yang menebus umatnya yang berdosa, berarti kamu juga bisa mengampuni istrimu yang bersalah. Apa yang saya lakukan? Saya tidak menyentuh pride-nya, rasa harga dirinya. Saya tidak menyentuh guilt-nya, rasa bersalahnya. Yang saya tunjukkan adalah kalau Yesus in you, di dalam kamu, maka seharusnya apa yang Yesus lakukan, kamu lakukan. That's kind of gospel way. Jadi dalam hidup ini kita selalu bisa melakukan sesuatu based on guilt, berdasarkan rasa bersalah, based on pride, berdasarkan harga diri, kesombongan kita, atau based on Christ, berdasarkan Kristus yang hidup dalam kita. Itu yang dia katakan, pilihlah kehidupan. Have Christ in you. Punyalah Kristus dalam kamu. Supaya kamu hidupmu sehari-hari. Bukan berdasarkan rasa malu, bukan berdasarkan rasa bersalah, bukan berdasarkan kesombongan arogansi kita, bukan berdasarkan keegoisan kita, tapi berdasarkan Kristus di dalam kita. Mari saya tunjuk lagi tentang freedom, tadi tentang marriage, sekarang tentang freedom, tentang kebebasan. Mari kita lihat apakah Paulus melakukan hal yang sama. Lihat dalam Kolose pasal 2, Kolose pasal 2 ayat 8. Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Kolose pasal 2 ayat 8. Paulus berkata begini, hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu, mengikat kamu, mengendalikan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kemudian kenapa Paulus mengatakan itu? Lihat alasannya ayat 9, sebab ayat 9 dia berkata, you must have the freedom di dalam Kristus, punya kemerdekaan dalam Kristus. Kenapa? Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Kembali lagi dia berkata, jangan ada orang yang menawan kamu dengan alasan-alasan mereka yang kosong, dengan filsafat yang kosong, dengan ajaran turun-temurun, tradisi nenek moyang, dengan roh-roh dunia. Kenapa? Saya tidak boleh diikat oleh itu semua. Kembali lagi Paulus berkata, because Christ, Yesus Kristus, itu sekarang berdiam di dalam kamu. Kristus yang adalah kepenuhan kealahan yang sejati is in you. Berarti kemerdekaan kita adalah kemerdekaan bukan karena saya sombong. Bukan karena saya bisa, saya kaya. Saya tidak mau diatur oleh siapapun juga. Juga bukan karena rasa bersalah. Tetapi karena satu, gospel way. Karena Kristus ada di dalam kita. Mari sekarang, tadi kita lihat marriage, pernikahan ada di dalam Kristus. Kita lihat kebebasan juga sama kata Paulus. Dalam alasannya Paulus berkata karena Kristus. Mari kita lihat soal forgiveness, pengampunan. Efesus pasal 4, Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Mari perhatikan sederhana. Kenapa Paulus bicara supaya kita mengampuni? Efesus 4:32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Dia berkata, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saya mengampuni bukan karena saya baik. Saya mengampuni bukan karena orang yang bersalah sudah minta maaf sama saya. Saya mengampuni, dasar pengampunan kekristenan cuma satu, sederhana. Sebab kita sudah lebih dulu diampuni oleh Dia. Sederhana, Paulus tidak berkata, kamu harus mengampuni sebab kamu lebih tinggi daripada dia. Kamu lebih baik daripada dia. Itu pride. Kamu harus mengampuni sebab perintah Tuhan berkata, kamu harus mengampuni. Kalau tidak, kamu masuk neraka. Itu guilt, rasa bersalah. Tetapi dia berkata sederhana, kamu harus mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan Kristus yang mengampuni itu ada in you, di dalam kamu. Berarti setiap kali Paulus mengambil kebenaran dan meletakkan kebenaran yang hakikat ini kepada kehidupan kita sehari-hari. Pilihlah hidup
supaya kamu hidup. Tadi kita bicara soal marriage. Tadi kita bicara soal freedom. Tadi kita bicara tentang forgiveness. Mari kita lihat Filipi 2 ayat yang keempat. Filipi pasal 2 ayat keempat. Paulus bicara tentang memperhatikan orang lain. Lihat Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Filipi 2 ayat 4, Paulus bicara begini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kenapa? Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kemudian dia bicara tentang kematian Kristus. Luar biasa bukan? Dia bicara marriage. Kenapa kamu harus mengasihi istri? Sebab Kristus mengasihi jemaat. Kemudian dia berkata, freedom, kamu harus bebas. Kenapa? Tidak ditawan oleh pikiran-pikiran dunia. Kenapa? Sederhana. Sebab Kristus yang bebas, kepenuhan ilahi yang tertinggi ada di dalam kamu. So you must be freedom. Free di dalam Kristus. Kemudian dia berkata, forgiveness. Kenapa saya harus mengampuni? Sederhana. Sebab Kristus yang mengampuni ada dalam kamu. Kemudian berkata, kamu harus perhatikan orang lain. Kenapa saya harus memperhatikan orang lain? Sebab Kristus ada dalam kamu. Kembali lagi dia selalu menunjukkan Kristus ada dalam kamu. Kristus ada dalam kamu. Kristus ada dalam kamu. Kristus ada dalam kamu. Mari kita lihat yang terakhir tentang uang. 2 Korintus 8 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-10. Paulus bicara tentang mengumpulkan keuangan untuk perjalanan Injil dan semua orang-orang yang membutuhkan. Dan dia berkata begini tentang jemaat Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya-kaya. Sebab Korintus adalah kota besar. Di sana ada begitu banyak perdagangan. Dan ini yang Paulus katakan. Sejak dari tahun lalu dia mencoba mengumpulkan keuangan untuk membantu orang-orang yang sulit. Dia berkata, inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya. Jadi mereka mulai mengumpulkan uang dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah. Jadi kalau mereka memberi berdasarkan kerelaan dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Jadi kalau kamu menaruh uang, kamu memberi bukan dengan apa yang kamu tidak punya, tapi apa yang kamu punya. Tetapi mari lihat alasannya. Alasannya saya minta Anda mundur ayat 8 dan ayat 9. Ini alasannya. Alasannya berkata, kenapa dia mengajak mereka? Kamu memberi, kamu menolong orang-orang yang susah. Lihat 2 Korintus 8 ayat 8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah. Sebab kalau sebagai perintah, dia akan menekan rasa bersalah. Melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain. Jadi dia tunjukkan usaha orang-orang lain ini untuk membantu. Sebab aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Lihat ayat 9, ini alasannya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bahwa dia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun dia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kenapa kamu harus memberi? Di ayat 9 jelas sekali. Ayat 9 dia berkata, sederhana. Sebab Yesus yang sama, kaya, rela jadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam dia. Anda lihat tiap kali Paulus bicara tentang keuangan, dia kembali lagi menunjukkan Kristus. Dia tidak menekan rasa bersalah. Oh, kamu, lihat kamu gak bantu. Nanti ya lihat, nanti masuk neraka. Dia tidak menekan rasa bersalah. Dia juga tidak menekan pride-nya orang. Dengar, kalau Anda pakai the guilt way, Anda menekan rasa bersalah, maka Anda memperbesar rasa bersalah. Betul? Kalau Anda tekan pride, harga diri, maka Anda memperbesar harga diri. Kalau kita menekan rasa bersalah, Anda akan membuat orang itu makin besar rasa bersalah. Kalau Anda menekan pride-nya, maka Anda membuat orang itu semakin sombong. Harga dirinya makin besar. Dan Paulus tidak mau melakukan itu. Sebab dia tahu ada jalan ketiga yang lebih baik. Gospel way. Jalan Injil. Jalan apa? Jalan Kristus. Dan dia berkata, kalau Yesus
in you, di dalam kamu. Dan you in him, kamu ada di dalam dia. Just see Jesus. What will Jesus do? Lihat apa yang Yesus lakukan. Kalau dia mati untuk mereka yang bersalah, ampunilah. Kalau dia rela untuk datang, dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita miskin jadi kaya, berilah. Kalau dia mengasihi jemaat, kasihilah istrimu. Selalu Paulus menunjukkan Kristus, 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 Kristus. Hari ini mungkin kita harus kembali kepada gospel way, jalannya Injil. Apa itu? Christ, Kristus, 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 Kristus. Bukan menekankan pada rasa bersalah. Sebab itu akan memperbesar rasa bersalah. Bukan menekankan pada arogansi keegoisan. Kamu kaya masa enggak kasih duit? Kasih duit cuma 1 juta, 2 juta, seceng, 2 ceng. Mana sih? Itu seakan-akan memperbesar kesombongan. Tapi hari ini makanya banyak jemaat tidak bertobat mungkin ya. Hari ini tunjuk Kristus. Dan kalau Yesus lakukan itu, bukankah dia di dalam kita harus melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu yuk mari kita kembali pada jalan Injil, jalan yang benar. Engkau yang hidup hari ini, pilihlah kehidupan, pengenalan akan Yesus. Kenapa? Supaya dalam hidupmu sehari-hari, semua yang kamu lakukan berdasarkan Yesus yang ada di dalam kita. Engkau yang hidup, pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Engkau yang hidup, pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Itulah hidup yang kekal, eternal life. Itulah hidup yang sejati. Mari kita datang pada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Sambil menyanyikan lagu ini, biarlah kita kembali lagi merenungkan kasih Tuhan. Itu sebabnya kita ada dalam perjamuan kudus. Kita mengingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengingat semua kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kenapa? Apapun yang Anda lakukan. Ketika Anda lihat suami Anda, bahasa Surabayaan, mencekno. Gitu. Tapi waktu Anda lihat itu, biarkan kasih Kristus sebab dia ada di dalam kita. Kalau Anda di satu sisi Anda harus mengampuni. Bukan karena orang yang Anda lihat itu baik. Karena dia sudah minta maaf sama saya. Atau bukan karena saya baik bahkan. Bisa mengampuni orang bahkan tanpa dia minta maaf. Tetapi satu hal yang kita lakukan adalah kita mengampuni sebab kita sadar dia sudah lebih dulu mengampuni kita. Anda bisa mengampuni karena rasa bersalah. Bisa. Karena tekanan-tekanan kerohanian agama. Anda juga bisa mengampuni karena pride Anda, rasa sombong Anda, harga diri Anda. Saya buktikan pada dia ya, bahwa saya akan berhasil. Anda bisa mengampuni dia, karena Anda mau mencoba membuktikan sesuatu. Tapi satu hal, menekan pada rasa bersalah, memperbesar rasa bersalah. Menekankan pride, harga diri, memperbesar harga diri. Kesombongan. Apa yang harus ditekankan? Yesus. Kalau kita menekankan Yesus, kita memperbesar Kristus. Itu sebabnya dia berkata, biarlah dia makin bertambah-tambah dan aku makin berkurang-kurang.